Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Cotlastika Jenny Piton dengan NIM 2019-013-0022. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bagaimana memahami perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama yaitu definisi dari jasa konstruksi itu sendiri, yaitu salah satu kegiatan baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna untuk menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi ini meliputi ada 3. Yang pertama yaitu jasa konsultasi perencanaan konstruksi, yang kedua yaitu jasa pelaksanaan konstruksi, yang ketiga jasa pengawasan konstruksi. Yang berikutnya yaitu pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan atau sebagian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkannya suatu bangunan atau bentuk fisik yang lain. Atau biasa contoh di lapangan yaitu ada yang bagian arsitekturnya, bagian strukturnya, bagian MEP-nya. Yang berikutnya yaitu pengguna jasa adalah orang, perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Yang berikutnya itu penyedia jasa adalah orang, perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Yang berikutnya jenis-jenis perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama perusahaan perencana konstruksi, di mana di sini memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari sebuah kegiatan, mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Yang berikutnya yaitu perusahaan pelaksana konstruksi, di mana memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan, mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Yang berikut perusahaan pengawas konstruksi, di mana memberikan layanan jasa pengawasan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Berikutnya yaitu berkaitan dengan kontrak perusahaan jasa konstruksi, di mana kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aktiva atau kombinasi aktiva yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantungan dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Yang berikutnya yaitu klaim, yaitu jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul misalnya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Yang berikutnya itu penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi, di mana bila suatu kontrak mencakup sejumlah aktiva, konstruksi dari setiap aktiva diperlakukan sebagai suatu konstruksi yang terpisah jika yang pertama proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aktiva. Yang kedua, setiap aktiva telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aktiva tersebut. Yang berikutnya, biaya dan pendapatan masing-masing aktiva dapat diidentifikasikan. Yang berikutnya itu pendapatan kontrak. Kita tahu dalam sebuah dunia konstruksi pasti ada namanya itu pendapatan kontrak, di mana dalam pendapatan kontrak ini diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Yang kedua, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari suatu periode ke periode berikutnya.
Pengukuran jumlah pendapatan kontrak yang timbul dari klien mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali bergantung pada hasil negosiasi. Dan di sini juga klaim ini dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama negosiasi telah mencapai tingkat akhir, sehingga besar kemungkinan pemberi kerja akan menerima klaim tersebut. Yang berikut nilai klaim yang besar kemungkinannya disetujui oleh pemberi kerja atau dapat diukur secara handal. Yang berikutnya itu berkaitan dengan biaya kontrak. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia yaitu penyedia jasanya itu. Yang kedua biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi. Yang ketiga, penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut. Yang keempat, biaya pemindahan sarana, baik peralatan dan bahan-bahan dari lokasi yang satu ke lokasi pelaksanaan proyek. Yang kedua, biaya penyewaan sarana dan peralatan. Yang keenam, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut. Yang ketujuh, estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan. Yang terakhir, klaim dari pihak ketiga. Di sini biaya dapat dikurangi dengan keuntungan yang bersifat insidental, yaitu keuntungan yang tidak termasuk dalam pendapatan kontrak. Misalnya keuntungan dari penjualan, kelebihan bahan dan pelepasan sarana dan peralatan pada akhir kontrak. Biaya kontrak meliputi biaya-biaya yang dapat didistribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu selama periode kontrak. Yang berikutnya itu pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, di mana ada yang pertama metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak. Pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahapan penyelesaian tahap tersebut. Yang ketiga, pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dan didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional atau seimbang. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode. Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Sistem akuntansi perusahaan jasa konstruksi, di mana di dalam informasi keuangan perusahaan ini dibagi dua. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Internal itu sendiri yaitu pihak manajemennya, dan eksternalnya itu yang itu kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lain-lain. Dari keduanya ini maka dinamakan sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu sendiri yaitu berisi formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi. Di dalam sistem akuntansi ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama, klarifikasi rekening real dan nominal. Yang kedua, buku besar atau yang disebut dengan jurnal. Buku besar, ada jurnal, ada bukti transaksinya. Yang berikutnya yaitu klarifikasi rekening, di mana penggolongan rekening-rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi. Di dalam rekening ini terdiri dari rekening neraca atau real, yang kedua rekening rugi laba atau nominal. Yang berikut
kerangka rekening atau chart of account. Klarifikasi rekening ini ada dua, di mana berdasarkan laporan keuangan dan juga berdasarkan asas arus nilai. Sekarang yaitu di bawah ini merupakan bagan mengenai klasifikasi berdasarkan laporan keuangan, yaitu buku besar, di mana dibagi dua. Yang pertama neraca atau real, yang berikutnya itu laba atau rugi. Yang termasuk di dalam neraca yaitu aktiva, utang, dan modal. Dan yang termasuk di dalam laba rugi yaitu unsur-unsur pendapatan dan unsur-unsur pengeluaran. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang aktiva, atau di mana termasuk dalam bagian neraca. Aktiva itu sendiri yang berarti yaitu tentang aset kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan di mana dapat diuangkan menjadi tunai. Dalam aktiva ini dibagi beberapa. Yang pertama aktiva lancar atau jenis aset yang dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh-contoh dari aktiva lancar ini yang pertama yaitu kas, yang kedua surat berharga, yang ketiga piutang dagang, yang keempat piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, atau yang terakhir ada persediaan barang dagang. Yang berikutnya investasi jangka panjang, yaitu suatu penanaman modal di dalam sebuah perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikutnya aktiva tidak berwujud. Yang berikutnya aktiva tetap berwujud, di mana yaitu aset yang memiliki bentuk fisik sehingga nilai yang dimiliki bisa dikonversikan dalam mata uang. Contohnya yang pertama gedung, kendaraan, mesin produksi, tambang, tanah tempat berdirinya gedung bisnis. Dan aktiva tetap tidak berwujud yaitu aktiva, yaitu aset yang tidak memiliki wujud fisik akan tetapi memiliki manfaat yang besar untuk perusahaan. Contohnya yang itu hak paten, hak sewa, dan hak cipta. Buku besar yaitu berisi rekening neraca dan laba rugi yang digunakan dalam sistem akuntansi. Yang berikutnya merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Buku pembantu yaitu berisi rekening-rekening yang merupakan rincian dari buku besar. Misalnya buku pembantu piutang mencatat kumpulan rekening-rekening piutang. Yang berikutnya jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Bukti transaksi yang merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya atau data recording sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, dan lain-lain. Yang berikutnya catatan perusahaan konstruksi. Yang pertama jurnal dalam perusahaan jasa konstruksi, yaitu media untuk mencatat transaksi secara urut. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Dalam jurnal ini sudah memilah-milah transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu bentuk jurnal umum, di mana dalam jurnal umum ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, halaman jurnal, di mana berisikan referensi informasi yang dicatat pada rekening. Jika suatu rekening mempunyai referensi 1, berarti sumber pencatatan tersebut terdapat pada buku jurnal halaman 1.
halaman jurnal pembantu upaya pengujian kebenaran pencatatan transaksi. Yang berikutnya itu tanggal, di mana dalam sebuah transaksi harus dicatat pada jurnal, sebab jurnal menghimpun transaksi secara kronologis. Keterangan, yaitu di mana mencatat nama-nama rekening yang terkait dalam surat transaksi sekaligus pengelompokannya dalam kredit atau debit yang sesuai. Yang berikutnya referensi, di mana digunakan untuk menampung informasi mengenai rekening yang terkait dengan transaksi yang baru dicatat. Kolom referensi biasanya diisi nomor kode rekening, tapi pada perusahaan kecil biasanya diisi tanda rumput sebagai tanda bahwa transaksi tersebut sudah diposting ke buku besar. Sebelum diposting, kolom referensi dibiarkan kosong. Yang berikutnya debit dan kredit. Kolom ini digunakan untuk menampung jumlah uang dari transaksi. Buku besar dalam perusahaan jasa konstruksi. Buku besar adalah buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan laba rugi atau nominal. Dalam buku besar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal. Buku pembantu, di mana ialah rincian dari rekening-rekening yang ada di dalam buku besar. Dalam buku pembantu ini yang pertama buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong, buku pembantu mesin dan alat, buku pembantu mata uang, buku pembantu biaya overhead pabrik, buku pembantu biaya penjualan, buku pembantu biaya administrasi umum. Baik, ini merupakan contoh laporan laba rugi, di mana yang pertama ada kontrak revenues atau pendapatan kontrak, ada biaya kontrak, ada gross profitnya, ada general and administrative expense, ada batas pemasukannya atau net income from operation, other income, pemasukan lainnya, dan ini merupakan hasil akhir atau net income-nya, keuntungannya. Yang berikutnya ini merupakan contoh biaya langsung dan tidak langsung, di mana di sini ada total biaya akhir dari pendapatan kontraknya, itu total cost of contract revenue. Baik, demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata selama presentasi berlangsung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.